Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Goto Isekai. Namun sebelum itu aku ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kalian. Dan bertepatan di tahun baru, komik Gamer Goto Isekai ini ada filler tentang tahun baru. Dan inilah salam perpisahan komik ini yang sudah tamat alur ceritanya di channel ini. Semoga kalian menyukainya. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Diperlihatkan di kota Chang'an, tempatnya Liu Feng. Di sana sudah dipasangi lampion di beberapa rumah. Dan terlihat ada warga di sana yang berkata, setelah aku sakit selama 2 hari di rumah, mengapa suasana di kota ini tiba-tiba menjadi berubah ya? Ya, katanya sih disebut malam tahun baru. Tentu saja setiap keluarga pada sibuk dan bersiap untuk merayakannya, kata wanita di belakangnya. Apakah kita juga harus mempersiapkan festival juga? Tapi kita kan harus bekerja, tidak ada waktu untuk merayakannya. Selama 4 hari, mulai dari hari ini. Dan besok akan menjadi festival dan akan diadakan setiap setahun sekali. Dan yang mulia Liu Feng telah mengumumkan, mulai besok pekerja akan diliburkan semuanya. Jadi kita bisa bersenang-senang. Wah, libur 4 hari. Kalau begitu aku pulang dan mendekor rumah kita juga. Tunggu, mau mendekor gimana? Kita harus beli bahan-bahannya dulu. Jangan kabur. Dan kita diperlihatkan di kamarnya Liu Feng. Di sana Liu Feng telah terbangun dari tidurnya. Melihat di sisi kanannya ada Mina. Melihat di sisi kirinya ada Frey. Loh, kok ada Frey? Ada apa? Apakah ada sesuatu hal yang terjadi, Frey? Kamu kesini? Ya Tuan, lihatlah ini. Oh, Frey, sayapmu telah tumbuh ya. Dengan wajah datarnya Frey berkata, ya Tuan. Liu Feng pun mencium kening dari Frey. Ya, ini adalah pertanda baik. Aku harap semua orang dapat mencapai segalanya di tahun baru ini. Jika kamu makan yang banyak, sayap kamu akan tumbuh lebih cepat kok. Dan pada saat itu kamu dapat terbang. Terlihat Liu Feng, Mina, dan juga Frey masuk ke dalam ruangan makan. Di sana disambut oleh Nir. Selamat pagi Tuan. Duduklah Tuan. Sarapan sudah siap. Iya, lalu Liu Feng pun duduk di sana untuk sarapan. Liu Feng berkata, hari ini adalah malam tahun baru. Di kota asalku, tahun baru itu artinya membuka lembaran baru. Tahun ini, walaupun aku menemui banyak kesulitan, tetapi aku bersyukur bertemu dengan kalian semuanya. Terima kasih banyak atas kerja keras kalian yang telah membantuku ya, membuat semuanya menjadi hal yang lebih baik. Ini semakin berkembang sampai detik mau akhir tahun ini. Ya, aku sangat senang juga bertemu dengan Tuan Muda, kata Ani. Kami akan menghabiskan setiap festival musim semi di masa depan. Oke. Sekarang kita sarapan dulu. Ada banyak hal yang harus kita lakukan selanjutnya, jawab Liu Feng. Tapi Ani berkata, loh, bukankah ini hari libur? Apa lagi yang kita harus lakukan memangnya? Terlihat di perpustakaan, Liu Feng berkata, setiap malam tahun baru seperti ini, pergantian tahun, di kampung halamanku memiliki kebiasaan menempelkan lampion, kata-kata harapan, dekorasi rumah dengan cantik. Selain menambah suasana festival menjadi meriah dan indah, festival musim semi juga dapat menghibur orang-orang, berkumpul dengan keluarga, merayakan tahun baru dan kehidupan baru yang akan datang. Terlihat di sana, DC dan Sumi menggambar. Mereka mendapatkan tugas menggambar.
Aku tidak berharap lukisan yang dibuat oleh Sumi terlihat cantik. Ah, kakak DC juga pandai menggambar kok, kata Sumi si bocil. Lalu kita diperlihatkan Mina, Nir, dan juga Frey. Di sana mereka membuat hiasan. Mina berkata, gunting ini tidak sebagus punya pamanku. Frey, hati-hati ya, jangan sampai melukai jarimu. Iya, kata Frey. Lalu terlihat Liu Feng yang menemani Vija di sana. Gaya tulisan sastra Cina Vija benar-benar bagus ya. Aku akan memajang harapan ini di gerbang rumah utama kok. Vija malu-malu di sana memerah mukanya dan dilihat oleh Mina. Lalu terlihat tidak lama dari sana Liu Feng pun berendam di kolam. Membersihkan diri juga merupakan kegiatan penting pada malam tahun baru. Semua orang telah membersihkan kamar mereka, membersihkan kotoran, dan membersihkan hal-hal buruk dari tahun sebelumnya. Mandi dan lalu menyambut kedatangan tahun baru. Terlihat di samping kolam tersebut juga ada kolam pemandian wanita. Ada Mina dan juga DC sedang bermain. Ani juga berada di sana. Frey, Vija pun juga ada di sana. Di sana mereka bermain air bersama di kolam pemandian air panas. Langit pun menjelang malam. Liu Feng berkata di kastil, ya, setelah mandi dan berganti pakaian baru, kalian harus bersiap untuk makan malam dan menonton pertunjukan ya. Dan terlihat ras serigala Evie di sana memakai baju tahun baru. Tuan, baju besi masih cocok untukku. Yang waktu itu masih cocok kok. Untukku ini, kenapa aku harus memakai yang ini? Mina berkata kepada Ani, kamu masih belum tumbuh lebih tinggi tahun ini ya. Kamu seharusnya tidak perlu mengganti pakaianmu, Ani. Berisik, kucing bau. Lalu DC juga berkata kepada Frey, apakah pakaian itu menghalangi sayapmu, Frey? Tidak kok, tidak. Sayapku ada nih. Sumi berkata, kakak, apakah sosok itu bisa dikatakan pertunjukan? Ya, sosok itu bukan pertunjukan. Sosok berarti semua orang menunggu kedatangan tahun baru. Begitu. Liu Feng pun datang langsung. Apakah kalian semua sudah mengganti pakaian? Kalau begitu, kemarilah. Ini adalah amplop merah, bisa disebut uang tahun baru untuk kalian. Semoga kita akan mendapatkan keberuntungan ya sepanjang tahun yang akan datang. Makasih Tuan. Mereka pun membuka amplop itu dan dalamnya ada koin perak. Wow, dalamnya ada koin perak. Terima kasih Tuan, harapan tahun baruku telah terkabul. 1 koin perak dapat membeli banyak pizza, kata DC. Lalu mereka pun terlihat di meja makan. Makan pangsit. Baiklah Tuan. Lezat sekali. Sangat enak ya. Enak dong. Panas sekali. Enak. Namun Sumi di sana kegigit sesuatu. Apa ini? Apa yang terjadi? Itu adalah koin perak di mulutnya. Apakah ini koin perak? Siapa yang telah mencampur uang tahun baru saat pembuatan pangsit? Liu Feng berkata, Aku yang telah memasukkannya ke dalam. Ya, kebiasaan orang-orang di kampung halamanku sih adalah menaruh koin di pangsit. Siapapun yang makan pangsit dan mendapatkan koin perak, maka dia akan beruntung di tahun yang akan mendatang. Dan aku telah menempatkan 3 koin ke dalam pangsit. Mereka pun langsung berebut di sana untuk dapetin koin. Liu Feng berkata, kita sudah kenyang. Lalu mari kita pergi ke pasar besar untuk melihat pertunjukan yuk, mari. Terlihat di pasar besar, detik-detik pergantian tahun baru. Halo semuanya, aku Liu Feng. Di masa lalu, orang tidak memiliki cukup makanan, tidak hidup dengan baik, dan mengalami berbagai kesulitan. Tapi sekarang, aku telah menjadi seorang raja. Aku tidak akan membiarkan semua orang kelaparan lagi. Ya, di masa depan aku pasti akan memimpin semua orang ke jalan yang lebih maju, agar semua orang hidup semakin makmur. Malam tahun baru ini kita akan menyambut kedatangan tahun baru, dan kita semua akan bersenang-senang. Sana petasan dinyalakan, kembang api pun juga. Panjang umur yang mulia, hidup yang mulia Liu Feng, kata orang-orang di sana. Kia, yang mulia tampan sekali. Setelah penyambutan itu pun Liu Feng pun ke belakang panggung. Nir berkata, Tuan, istirahatlah. Kamu telah terlalu sibuk untuk festival musim ini.
Ya, ini adalah pesta festival yang pertama kali aku adakan kok di sini. Aku sepertinya tidak bisa beristirahat. Kalau begitu, Tuan bisa tidur di pangkuanku sebentar saja untuk istirahat. Kalau begitu, baiklah. Di sana Liu Feng pun tidur di pangkuan Nir. Aku akan membangunkanmu ya nanti, Tuan, kalau acaranya sudah mulai, Tuan. Lalu orang-orang yang lain pun melihatnya di sana dengan kaget. Nir berkata, "Shh, Tuan lagi tidur, jangan berisik." Lalu mereka semua pun mengerti bahwa Liu Feng lagi tidur. Ya siap, tidak apa-apa kok. Nir melihat wajah Liu Feng yang sedang tertidur di pangkuannya, lalu mencium pipinya di sana. Sudah jatuh hati sangat beratlah Nir kepada Liu Feng. Lalu kita diperlihatkan tari-tarian di kota itu. Penari pun masuk ke panggung dan Liu Feng dibangunkan. Tuan, sebentar lagi kita akan menghitung mundur. Liu Feng pun bangun. Tuan, kamu harus menghitung mundur yang pertama, kata Annie. Iya, Liu Feng terlihat baru bangun di sana, dituntun oleh Mina dan juga Nir. Liu Feng sekarang menghitung mundur. 5, 4, 3. Terlihat mereka semua pun menunggu pada hitungan 1 dan memeriahkan acara. 2. Terlihat para selir-selir Liu Feng pun juga menunggu di sana. 1. Selamat tahun baru. Petasan pun diledakkan di kota Chang'an. Kembang api di mana-mana. Meriahnya festival itu. Perayaan tahun baru berganti lembaran baru. Selamat tahun baru, kata Liu Feng dan juga Mina di akhir panel. Dan itulah akhir dari Liu Feng dan Mina. Dan sekarang Liu Feng telah menjadi raja mengadakan festival tahun baru ini untuk pergantian tahun di kota Chang'an dan seluruh kerajaannya. Dan itulah akhir dari komik Gamer Goto Isekai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai sekarang dari part 1 ya. Yang sudah menonton coba kalian komen di bawah. Aku sudah menonton dari part 1. Biar ku lihat kalian yang sudah menonton dari part 1 hingga sekarang. Oke, seperti ini dulu. Terima kasih. Kita ketemu di komik lainnya. Bye-bye semuanya, dadah. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.